dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Enci-enci yang diberkati Tuhan, baiklah ibadah bimbingan guru-guru sekolah minggu di saat ini akan kita mulaikan. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena boleh memberikan kita kesempatan lagi untuk beribadah di saat ini dengan keyakinan bahwa kita semua yang hadir ada dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu di saat ini kita akan memuji nama Tuhan, kita menyanyi sambil berdiri dan bertepuk tangan. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Enci-enci yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Enci Elani. Sebelum itu kita menyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah bimbingan guru sekolah minggu. Kami mohon kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan tidak kurang suatu apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Enci-enci yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memuji nama Tuhan dengan gerak dan lagu. Ada 3 lagu yang akan kita nyanyikan. Yang pertama, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Yang kedua, Aku Jalan Kebenaran. Dan yang ketiga, Setia Setia. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Setia, 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 setia pada Yesus. Setia, 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 setia pada Kristus. Baca Alkitab, rajin berdoa, yuk beribadah ke gereja. Jangan lupa juga bersaksi kepada teman-teman. Enci-enci yang diberkati Tuhan, saat ini kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Ike. Disilakan. Enci-enci yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami rindu lagi untuk belajar firman-Mu. Untuk itu kami mohon biar Roh Kudus-Mu ada di setiap kami, agar apa yang kami baca, kami dengarkan sebentar dapat dimengerti, dan mampukan kami Tuhan sebagai guru-guru sekolah minggu untuk menyampaikannya kembali di kolom kami masing-masing dengan baik dan benar. Buat Enci Ike yang Engkau utus di sore hari ini, Engkau berkati dia dengan hikmat, agar apa yang diperkatakannya sebentar itu berasal dari Engkau. Berfirman buat kami semua Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami berdoa. Amin. Nah, enci-enci yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca di dalam 2 pembacaan. Di bulan ini kita masih belajar tentang raja-raja. DP tema tentang seorang pemimpin yang baik. Dan untuk saat ini kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja 23 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 25. Dengan judul pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron. Dan diangkatnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Ya, kita baca dulu sampai situ. Selanjutnya nanti enci-enci baca di rumah. Nah, enci-enci ini untuk materi guru. Berhubung cerita ini adalah cerita di akhir bulan Agustus, jadi DP tema masih sama, tentang pemimpin yang baik. Sudah dijelaskan dari 3 minggu yang lalu, kalau tidak salah itu Enci Joyce, bagaimana menjadi pemimpin yang baik.
Torang so diarahkan dari awal bulan Agustus, torang mendengar cerita tentang Raja, siapa kota Encenci masih ingat? Ya, Raja Saul. Ada Raja Saul, baru Raja siapa lagi? Raja Daud, Salomo, ya. Torang melihat bahwa dorang memiliki sifat-sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa yang mereka lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan. Berarti mereka adalah pemimpin yang baik. Sesuai tema di bulan Agustus, yaitu pemimpin yang baik. Torang juga diajak sebagai guru-guru sekolah minggu, sebagai pemimpin anak-anak sekolah minggu di kolom kita masing-masing, untuk menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Di dalam pembacaan saat ini tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Yosia melakukan pembaharuan yang besar-besaran. Ada raja sebelum dia yang bekeng dewa-dewa kon dorang taruh dalam bait Allah. Terus itu dia yang dorang sembah. Jadi Yosia bekeng perubahan, dia suruh bongkar semua, kasih keluar, bakar itu dia, sehingga semua apa yang dorang percaya itu Baal, itu orang baca tadi dalam Alkitab, diangkut, dikeluarkan dari bait Allah. Jadi Yosia melakukan pembaharuan besar-besaran, sehingga ketika dia melakukan pembaharuan ada efek dari pembaharuan itu, yaitu bangsa Israel yang tadinya menyembah Baal, mereka kembali melakukan perjanjian dengan Tuhan untuk hidup taat dan setia, untuk kembali kepada Tuhan. Nah, enci-enci yang dikasih Tuhan, apa pelajaran buat orang saat ini? Berarti dari sini orang pun dituntut untuk melakukan pembaharuan hidup. Siapa katuk di sini kong nyanda pernah kong bikin namanya DOSA Kang. Tetap setiap orang melakukan dosa. Tapi yang dituntut di sini ketika orang melakukan dosa, orang harus mengaku. Selain orang mengaku, orang terus menanamkan itu kepercayaan sungguh kepada Tuhan, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga ketika orang melakukan pembaharuan hidup, anak-anak yang orang pimpin, dorang pun akan merasakan akan merasakan orang perubahan hidup. Yang dulunya itu enci itu pang memake, ketika tuh ada perubahan, tuh enci sana so bagus-bagus. Jadi itu anak yang dulunya kalau dia mau togor pama lawang nantarang enci so ada, so berubah tuh enci itu. Jadi dia so iko. Jadi orang jadi contoh dan teladan. Jadi bagaimana orang mau suka anak itu harus berubah. Torang dulu dari torang pediri sendiri dulu untuk melakukan pembaharuan. Karena sekarang tidak dipungkiri karena torang ibadah lewat handphone. Jadi sekarang tuh dewa-dewa so cenderung ke handphone. Toh? Nyana mau apalagi tuh orang enci-enci ada juga di sini, Kang. Enter PWC mesti live atau ya paling kurang berstatus. Secara tidak langsung orang itu so menyembah itu handphone. Jadi itu yang orang mesti rubah. Ada yang mungkin dari ada tuh enci-enci baba rokok kan, rubah cara hidup yang demikian. Karena yang Tuhan mau adalah hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika orang ajak anak-anak untuk melakukan yang baik dan benar, orang pun harus melakukannya lebih dulu. Kira-kira itu untuk materi guru. Dan kita semua lanjut dengan untuk pelajaran 36. Jadi DP cerita untuk anak simulasi nanti 1 kali. Boleh begitu enci? Karena DP cerita cuma pendek. Ya, selanjutnya di Keluaran.
Keluaran 26 Keluaran 26, orang baca ayat 30 sampai 34. Keluaran 26 ayat 30 sampai 34. DP judul mengenai kemah suci. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penangga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum dalam tempat maha kudus. Ya, sampai situ yang sebenarnya DP pembacaan Keluaran 26 ayat 1 sampai 37. Jadi nanti encik-encik baca. Di sini DP tema bulanan untuk bulan September, yaitu Aku Cinta Rumah Tuhan. Nah, encik-encik, di sini bagaimana orang mau tanamkan itu anak-anak untuk mencintai rumah Tuhan. Sedangkan sekarang orang enter mau ibadah di rumah masing-masing. Jadi bagaimana orang mau harus mencintai rumah Tuhan? Kono ini encik, sedangkan orang beribadah di rumah. Di rumah pun boleh jadi rumah Tuhan. Karena sebenarnya kalau mau bilang rumah Tuhan itu, kalau pemahaman orang itu bukan DP gedung, tapi orang ini adalah rumah Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa waktu zaman bangsa Israel mau bikin kemah suci, Tuhan Allah kasih tentukan. Nah, rupa sekarang cuma gambar gambar ini ya. Kalau waktu bangsa Israel ketika Tuhan Allah berfirman kepada Musa untuk membuat kemah pertemuan atau kemah suci, kemah itu adalah tempat pertemuan Allah dengan bangsa Israel. Dan pada saat itu bangsa Israel mau bertemu dengan Tuhan pakai perantara, nak langsung. Jadi ada para imam yang mau mendengar apa yang mau jadi dorang keluh kesah atau dorang mau mengaku dosa. Jadi ada para imam yang jadi perantara untuk mau sampaikan kepada Tuhan. Makanya di sini di kemah suci ini ada berapa ruangan yang ditentukan oleh Tuhan, yang cuma boleh imam itu pun harus menguduskan diri, bukan cuma sembarang-sembarang. Jadi dia harus menguduskan diri betul-betul. Orang sebayangkan kalau di zaman sekarang, oh Tuhai, bukan main Kang, kalau Tuhan jaga datang langsung sama dengan bangsa Israel. Jadi dorang saat itu bikin kemah suci untuk mengadakan pertemuan dengan Tuhan. Dan kemah suci itu memang diatur sedemikian rupa sehingga kalau mau masuk ke dalam, bangsa Israel cuma di luar. Sampaikan Pak Imam baru masuk. Tolong baca tadi, ada kain-kain tertentu yang menjadi pembatas antara tuh ruangan kudus, maha kudus, yang mau membatasi ini, oh ini ruang kudus, ini maha kudus. Jadi nanti sebentar ada gambar supaya lebih jelas encik-encik yang mulia. Yang harusnya ini dia, kalau buat kita
harusnya mesti pendeta, karena dia secara teologi yang mau sampaikan toh. Kapakang tuh boleh mau masuk tuh bangsa Israel mau kesan, mau langsung jo. Nah, karena itu dosa yang membatasi semua. Tapi orang bersyukur ketika Tuhan Yesus datang di dunia, ketika dia datang mati di kayu salib. Semua itu yang membatasi segala sesuatu yang mau sampai pada dia, terbuka. Jadi sekarang orang mau datang di gereja, langsung duduk. Kalaupun mau baca cerita Tuhan, boleh langsung berdoa sendiri, minta sendiri, Pak Tuhan. Ndak lagi mau pergi rupa bangsa Israel, mesti Pak imam-imam. Toh? Cuman kalau rupa anak-anak masih butuh lagi katuk perantara orang tua, Enci berdoa kan kuat. Kita kok sakit, mari kita minta berdoa. Ada tuh begitu. Jadi tinggal torang jadi imam-imam masa kini buat anak-anak sekolah minggu yang ada di kolom torang masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau kurang jelas baru torang nanti sharing sebentar. Ya, sekarang torang mau simulasi dari cerita yang pelajaran 35. Boleh Enci? Oke. Pelajaran 3. Itu no. Ya. Sekarang hak sebagai guru-guru sekolah minggu saya cabut untuk sementara dan diganti sebagai anak-anak. Ya, selamat sore adik-adik. Yes. Siapa yang udah datang di sini? Ada mandi? Pasti semua ada mandi, kecuali ada Ine karena ada sakit. Nah, sekarang adik Din nak mandi, nanti pulang mandi. Sama kote. Nah, jaga kesehatan ya adik-adik, karena sekarang sasadiki-saki dijauhkan dari segala virus dan penyakit. Enci mau tanya, minggu lalu orang dengar cerita tentang Raja siapa? Raja siapa? Raja Uzia. Sebelum Raja Uzia, Raja siapa lagi? Yang punya hikmat? Salomo. Nah, selama ini bulan Agustus orang mau belajar tentang raja-raja. Biasanya raja pakai apa? Pakai apa ini kota? Mahkota. Ini kan mahkota ungu Kang. Nah, apa-apa. Iyo. Nah, pakai mahkota. Saat ini Encik mau baca cerita tentang satu orang raja yang dia sangat hebat karena dia yang bikin perubahan besar-besaran. Nah, DP nama Raja Yosia. Raja siapa? Yosia. Nah, adik-adik, satu ketika nih Raja Yosia panggil itu tua-tua bangsa Yahudi dan Yerusalem berkumpul semua. Mau apa Kang? Ternyata ini bangsa Yosia dia mau baca. Ada satu kitab yang ditemukan oleh Imam Hilkia di dalam bait Allah, yaitu itu ternyata itu kitab adalah kitab perjanjian antara Tuhan dan manusia. Kalau di Alkitab orang lihat itu hukum Taurat ternyata. Ternyata itu firman Tuhan Kang, kalau nggak beda-beda jauh. Nah, dia baca apa yang Tuhan mau pada orang kehidupan, dan ternyata saat itu sebelum Raja Yosia dilantik jadi raja, sebelum itu Raja Yosia itu jadi raja, ada raja-raja yang menyembah patung. Baru apa lagi? Ada tutup batu besar, pohon-pohon. Cuma ini patung-patung dorang taruh di dalam bait Allah, di dalam gereja kalau orang bilang sekarang, dorang taruh di situ.
Tuhan sukanya enggak itu kan? Tuhannya enggak suka. Makanya itu Raja Yosia baca. Ya, Raja baca supaya ini bangsa Israel mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya semua setuju. Dong setuju. Oh iya, orang mau hidup setia. Dan akhirnya Raja Yosia suruh angkat semua itu patung-patung dalam bentuk apapun. Toh, dorang baik ada tuh bentuk lembu, segala macam bentuk dong setaruh di situ. Nah, patung iyo hampir sama dorang, cuma beda nama. Nah, jadi dorang angkat semua, kasih keluar, kasih bersih itu rumah Tuhan dari itu segala apa berhala-berhala, kasih keluar semua. Angka kong bukan cuma sampai keluar, dorang kasih hancur semua, memang kasih jadi debu, kasih jadi abu, kasih hancur semua. Nah, bahkan imam-imam yang jadi pemimpin untuk mau sembah-sembah tu patung dapat tangkap hukuman mati. Bayangkan itu. Dan adik-adik bukan cuma di situ, sampai di seluruh tempat yang ada, bahkan di Betel. Nah, ini raja suruh bongkar semua tuh patung-patung yang dulunya tuh Raja Yerobeam ada bekeng tuh lembu emas, semua dia kasih rubuh, kasih musnahkan semua karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dan setelah semua itu selesai, itu Raja Yosia dan bangsa Israel mengadakan Paskah. Kalau orang sekarang Paskah kote apa? Hari apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi waktu bangsa Israel, kalau Paskah itu hari kemenangan ketika dorang keluar dari tanah Mesir. Kalau ini dia, kalau kita mau baca di sini, dorang menang atas tuh penyembahan berhala. Toh, dorang menang, makanya dorang mengadakan perjamuan. Sama dengan bersyukur, mengucap syukur karena dorang dorang sudah diingatkan bahwa apa yang dorang bikin selama ini adalah salah. Nah, adik-adik dari cerita saat ini diingatkan lagi biar orang masih kecil-kecil. Sekarang itu handphone, sampai mau tidur pegang-pegang handphone, enter mau ibadah, ada encik begitu, encik lain kali begitu no. Pegang handphone terus sampai mau tasona enter berdoa so nyanda. Nah, jadi itu sama dengan orang iyo adik ini aja bermain game tuh, sampai lupa belajar, lupa makan. Nah, apalagi tuh lupa makan. Banyak sekarang anak-anak sekolah minggu sakit karena kebanyakan bermain handphone, akhirnya sakit. Nah, jadi secara tidak langsung orang mesti ingat, terus sama dengan menyembah berhala itu handphone, barang mati, orang syukur, rasa-rasa kalau mama dah ambil itu handphone, rasa-rasa tuh mama orang Nah, adik-adik diingatkan for orang semua bahwa itu semua Tuhan yang tidak suka. Kalau dulunya tuh televisi Doraemon, apa sekarang orang sunya tidak farek dengan tuh Doraemon nih, apa sekarang so dengan tuh FF, apa TN, banyak tuh permainan-permainan. Jadi diingatkan buat adik-adik, semua itu Tuhan yang tidak suka. Jadi kembali lagi orang mesti beribadah, mesti beribadah. Mesti datang Pak Tuhan lewat peribadatan anak sekolah minggu, walaupun orang sampai saat ini masih lewat link yang dikirimkan oleh komisi dan difasilitasi oleh guru-guru sekolah minggu. Jadi terus tumbuhkan rasa ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga orang kehidupan terus diberkati oleh Tuhan. Toh yang tadinya orang malas kok mau berdoa, malas baca Alkitab, mau ibadah kita PFF ini berapa kali ada diamond ke apa encik nak mengerti. Semua akhirnya sunnah ibadah, orang sunnah mencintai. Yang DP tema ini sebenarnya adik-adik mesti tahu bahwa orang harus mencintai rumah Tuhan. Karena sekarang orang ibadah di rumah masing-masing, tuh rumah Tuhan ada di rumah adik-adik masing-masing. Jadi mencintai bagaimana orang mau di rumah, walaupun di rumah tetap orang beribadah. Mencintai itu
rumah Tuhan lewat ibadah di rumah masing-masing. Oke, demikian firman Tuhan saat ini. Nah, adik-adik, sekarang torang so masuk bulan September. Wuhui, soalnya nak lama torang mau Natal. Iya. Walaupun pandemi, torang tetap semangat, torang tetap sukacita. Duh, so September, so berber, so kamari-kamari dorang. Nah, so mau dapat ingat enci ina mau hadiah apa ini pat orang Kang? Nah, yang rajin-rajin, kalau nak rajin-rajin jangan dulu bahayal. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di bulan September, torang anak-anak sekolah minggu, selama bulan September torang diajarkan untuk bagaimana torang mencintai rumah Tuhan. Mencintai rumah Tuhan. Karena waktu bangsa Israel itu Tuhan suruh Pak Musa bikin kemah suci atau kemah pertemuan. Dan kemah ini bukan sembarang-sembarang dorang bikin sesuai maunya Tuhan, bukan mau dorang mau. Jadi itu kemah suci itu dia ada pembatas-pembatas. Ada tirai-tirai begitu. Terus dia ada bagaimana adik Din? Kemah suci itu kalau bangsa Israel dia bilang itu kemah pertemuan antara bangsa Israel dengan Tuhan. Kalau sekarang orang bilang apa ini DP nama? Gereja. Kalau waktu bangsa Israel, bukan zaman dulu, bangsa Israel itu dia kemah suci itu kemah pertemuan antara bangsa Israel dengan Allah. Karena itu bangsa Israel mau baku dapat dengan Allah boleh sembarang. Karena ada pemisah. Siapa yang tahu Kang? Itu yang jadi pembatas antara bangsa Israel kunya nak mau langsung itu dengan Tuhan Allah. Ini boleh mau baca cerita langsung. Iya, karena itu Allah kudus. Jadi dia mau kasih tunjuk pada bangsa Israel bahwa dia itu memang benar-benar kudus. Ini boleh sembarang orang mau datang pada dia. Jadi orang pun kalau mau datang dia memang so ditentukan oleh Tuhan Allah, yaitu cuma para imam-imam. Nah, jadi ini Tuhan Allah suruh bikin kamu satu kemah suci yang ada batas-batas. Jadi ada DP pelataran. Nanti adik-adik lihat di sebelah kanan atau sebelah kiri, ada DP batas-batas. Ada DP ruangan kudus, ada ruangan maha kudus, ada DP pelataran, DP halaman. Jadi kalau di ruang maha kudus itu, kenapa bilang maha kudus? Karena di dalam ruangan itu ada tabut perjanjian. Siapa tahu kota isi tabut perjanjian apa? Iya, 10 hukum Tuhan. Nah, 10 hukum Tuhan, mantap adik Eci. Jadi itu disendirikan, dikhususkan, saya sendiri pada situ. Jadi ada ruang kudus, ruang maha kudus, baru ada tuh pelataran. Tanpa bangsa Israel zaman dulu kalau dorang bikin dosa, ketika dorang mau mengaku dosa, dorang mesti sembelih tuh hewan-hewan toh kurban jadi kurban. Nah, sekarang orang agama seberang, terus sekarang tuh jadengan ada tuh jabekeng hari raya kurban. Jadi dorang rupanya dorang mengikuti perjanjian lama. Masih ada tuh kurban-kurban lagi. Sapi, bayangkan yo orang sekarang kalau orang mau mengaku dosa kamu mau kasih sapi. Toh? Berapa doi itu sapi sekarang? Iyo, suruhnya mau makan kasih persembahan 2.000. Aduh. Jadi dorang bangsa Israel dituntut demikian. DP aturan memang sebegitu. Nah, ini kemah suci ini suruh buat Pak Musa bikin sesuai apa yang Tuhan ada perintah. Jadi dia ada DP apa kata Encik dia bilang tadi? DP tirai-tirai. Jadi itu ada kain-kain khusus. Ada kain ungu, lenan halus. Dulu tuh kain ungu ternyata DP harga mahal. Toh? Mahal sekali. Kalau sekarang kira-kira mau bandingkan dengan kain apa kan sekarang tuh mahal sekali. Di sini nak ada penjual kain. Pokoknya terkenal mahal. Jadi itu tirai-tirai itu dari kain-kain yang ditentukan oleh Tuhan.
Dorang bikin sesuai apa yang Tuhan mau. Makanya di kemah itu dikhususkan. Jadi kalau ada yang ada di pelataran itu, nanti adik-adik lihat ya. Adik-adik lihat sebelah kanan atau kiri nanti ada gambar. Di muka itu dia ada tempat untuk membakar korban persembahan. Jadi di situ siapa yang mau bawa itu korban persembahan, ya bakar di muka. Yang bakar itu imam-imam. Imam-imam pun kalau dorang mau masuk di ruang Maha Kudus, nyenak lagi sembarang. Dorang harus mau menguduskan diri, menyucikan diri. Nah, kiapa Kang? Karena torang semua sampai saat ini torang adalah orang berdosa. Siapa sini nak jabeking dosa? Nah, karena dosa sampai ada pemisah. Toh, ada pemisah antara torang dengan Allah. Bangsa Israel dengan Allah. Karena itu. Nah, bersyukur kepada Tuhan Allah karena itu Allah so kirim DP anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia mati di kayu salib jam 12 siang, tu tabir bait Allah yang tadinya Tuhan suruh bikin pamusa yang ada sekat-sekat itu langsung apa? Terbelah dua. Jadi satu begini. Jadi Tuhan Yesus datang di dunia, dia jadi salah satu jalan untuk menuju keselamatan. Jadi soalnya ndak lagi sekarang orang soalnya ndak lagi mau pergi. Oh, mana kan tuh imam di sini kita mau buat ceritain Tuhan Yesus mau. Oh, mau soalnya ndak lagi. Karena orang sekarang boleh langsung baca cerita dengan Tuhan Yesus lewat apa kote? Lewat doa. Jadi dari cerita saat ini orang diingatkan untuk bagaimana orang anak-anak sekolah minggu untuk mau hidup taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang lebih dulu kasih tuh DP kesetiaan pat orang. Nyandak sembarang-sembarang. Karena dia datang di dunia, dia kasih DP hidup, DP diri untuk torang, untuk metebus orang-orang berdosa. Yang waktu bangsa Israel ada batas-batas, mari sekarang nyandak dia bikin satu jalan torang untuk langsung mau apapun yang torang mau, torang langsung minta pada Tuhan lewat doa. Nah, jadi ingat baik-baik torang untuk terus hidup dalam ketaatan, mau beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah masing-masing, terus kasih muncul itu rasa rindu untuk beribadah. Jangan cuma bermain-bermain akan tuh handphone, pergunakan itu handphone untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah-ibadah yang encik-encik kirim lewat WA anak sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Oke, demikian cerita saat ini. Dan untuk ayat hafalan saat ini terdapat dalam Ibrani 10 ayat 20a. DP ini anak batita kita ambil. Ibrani 10 ayat 20a. Yesus telah membuka jalan. Jadi Yesus DP pakai gerakan, ya kita nak pakai alat peraga. Yesus telah membuka jalan. Jalan bikin jalan baik lagu sama aku jalan. Jadi jalan Yesus telah membuka jalan. Nah, jadi itu Tuhan Yesus datang di sini harusnya jalan begini. Jadi jalan ini dia yang begini, dia buka begini dang, jadi lebar begitu kira-kira. Oke, jadi dihafal. Saat ini ya ada hadiah. DP hadiah nanti hari Natal Encik Ina kasih. Yang rajin-rajin, mari yang malas-malas jangan dulu bahayal. Untuk ayat hafalan, yang pelajaran 35, 2 Raja-Raja 23. 2 Raja-Raja 22 ayat 2a. Cuma pendek karena anak balita terambil. Ia melakukan apa yang benar. Jadi itu untuk anak batita. Demikian untuk simulasi saat ini. Saya kembalikan hak sebagai guru-guru sekolah minggu. Dan untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing,
Mungkin masih banyak kekurangan yang kita sampaikan. Jadi kalau ada yang kurang-kurang langsung jo Pak Pendeta. Yang harusnya kan tuh ini dia tuh tentang tuh, kita bilang harus karena secara teologi ya harusnya dah dia. Jadi apa-apa orang sama-sama belajar. Pendeta pun aja belajar toh. Jadi orang sama-sama belajar. Mari orang saling baku kasih ingat untuk terus mencintai rumah Tuhan walaupun di rumah masing-masing, karena ini sekolah minggu di rumah masing-masing. Jadi itu gereja ada di rumah masing-masing sekarang. Tapi orang tetap ingat bahwa itu gereja bukan DP gedung yang orang lihat, bahwa orang kehidupan harus hidup kudus, bebas dari dosa. Ketika orang bikin dosa jangan lupa orang untuk bikin pembaharuan, berubah, minta ampun sehingga orang hidup terus diberkati, dan lewat orang hidup enci-enci orang anak-anak yang orang pimpin di kolom masing-masing akan merasakan dampak dari orang perubahan. Jadinya ada DP imbas dari orang perubahan. Oh, mau berubah apa le? Toh, Adek Din? Tetap mesti berubah. Karena zaman semakin menakutkan, dunia semakin takut, corona sonya nak pulang-pulang, tapi orang percaya biar corona besar, Tuhan Yesus lebih besar dari corona. Ya, amin firman Tuhan saat ini. Kita akan memberikan persembahan, sambil persembahan kita beri, kita beri persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Di saat ini kita akan doa syafaat, namun sebelum itu kita menyanyi jari jempol. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang tinggi, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Kunci tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena tuntunan-Mu sehingga ibadah, bimbingan, guru-guru sekolah minggu di saat ini boleh berlangsung dengan baik. Kami percaya Tuhan, enci-enci yang boleh mengambil bagian di saat ini terus diberkati oleh Tuhan, dipakai secara heran oleh Tuhan untuk melayani melalui anak. Tuhan memberkati Kadim di saat ini, Enci Ike, kiranya Engkau terus pakai dia secara heran untuk melayani, diberkati secara pribadi maupun bersama dengan keluarga, dan aktivitas dalam pelayanan setiap hari Tuhan yang berkati. Tuhan juga berkati Enci Ine selaku penatua anak sekolah minggu, Engkau terus mampukan dia dalam tugas tanggung jawab untuk melayani bersama dengan orang tua, keluarga, anak-anak, dan tugas tanggung jawab yang lain Tuhan yang campur tangan. Juga Tuhan berkati enci-enci yang sudah bertugas, enci-enci kolom 9, 10, dan enci-enci yang menjadi giliran ibadah, enci-enci kolom 11 dan 12, agar kami selalu diberkati oleh Tuhan dan dijaga dilindungi oleh Tuhan. Juga kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan, sehingga persembahan tersebut boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di saat ini kami juga mau berdoa buat enci-enci ataupun ada anak-anak sekolah minggu yang sedang ada dalam kondisi sakit. Tuhan kiranya memberkati mereka, menjamah, melindungi mereka, mengangkat segala sakit penyakit yang mereka alami, dan menggantikan itu dengan sukacita kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Terlebih mereka yang pada saat ini mungkin terpapar virus COVID-19,
mereka yang isolasi di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Tuhan Allah, Engkau juga kiranya terus memberkati bangsa dan negara kami, memberkati janda duda, fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang-orang yang pada saat ini sedang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan Yesus yang berdoa kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Di saat ini kita akan memohon berkat yang akan dibawakan oleh Encik Din. Teman-teman sekalian, kita akan menerima berkat, dan untuk itu saya undang kita semua berdiri. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghantaran kuasa Roh Kudus senantiasa akan menyertai guru-guru sekolah minggu kolom 1 sampai dengan kolom 25, memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ini aku, utuslah aku Tuhan menjadi saksimu di tanah Minahasa, Sulawesi Utara, dan di seluruh dunia. Dengan anugerah-Mu dan urapan Roh Kudus, aku siap maju membawa anak-anak kepadamu ya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku guru sekolah minggu yang terpanggil bertobat dan terampil untuk menjangkau semua anak dan menjangkau sebuah melalui anak. Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena ibadah bimbingan guru sekolah minggu yang walaupun lewat syuting bisa terlaksana dengan baik. Semua adalah kasih sayang Tuhan kepada kita. Untuk pengumuman bagi guru-guru sekolah minggu, disebabkan karena masih meningkat kasus COVID-19 di Kota Manado dan juga masih ada jemaat yang terpapar dengan virus COVID-19 sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Untuk ibadah bimbingan guru sekolah minggu kita masih belum laksanakan secara tatap muka, tapi kita masih laksanakan lewat syuting. Kami juga tidak melaksanakan ibadah anak sekolah minggu lewat syuting, hanya bimbingan guru sekolah minggu agar supaya kita juga guru-guru sekolah minggu tetap bisa mengasah kreativitas kita dalam mengajar anak-anak sekolah minggu. Silakan enci-enci bisa melaksanakan ibadah anak sekolah minggu di kolom masing-masing, apakah melalui lewat aplikasi Zoom ataupun melalui tatap muka, akan tetapi masih di kolom masing-masing dengan mengambil dasar dari kegiatan syuting bimbingan guru sekolah minggu, di mana pada 2 minggu ke depan yaitu pelajaran 35 dan 36. Atas nama Komisi Pelayan Anak mengucapkan terima kasih banyak kepada Enci Ike yang sudah bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyampaikan pelajaran 35 dan 36. Kami pun tak lupa menyampaikan terima kasih kepada tuan rumah kolom 11 dan kolom 12, dan juga bagi penyelenggara ibadah kolom 9 dan kolom 10. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai jumpa 2 minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah bimbingan guru-guru sekolah minggu di saat ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Salam sehat, tetap mentaati protokol kesehatan. Shalom, damai di hati. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai